Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini akan kita bahas saham sektor batubara lagi ya teman-teman, yaitu GEMS dan BSSR ya. Jadi bagi teman-teman yang mengincar saham GEMS dan BSSR, bisa simak video ini dan siapa tahu bermanfaat ya. Disclaimer on dulu, ini adalah pendapat pribadi saya ya, bisa jadi salah ya. Yang penting teman-teman bisa mencari informasi yang seimbang ya, sehingga bisa menentukan apa keputusan yang akan dibuat. Nah, kalau kita lihat di perdagangan kemarin itu saham sektor Big Bank dan sebagian retail itu ada juga yang naik ya teman-teman. Retail apa ya? Kita cek era, coba era. Oh, retail ternyata malah turun ya. Teknologi yang naik ya. Ya, teknologi. Kemudian batubara naik. Otomotif juga naik. Coba yang lain apa ya? Kutu, coba kutu naik nggak? Kutu stagnan ya. Komoditas sebagian besar turun ya. Ini movernya kita lihat, gainernya itu Raja. Ini ya. Raja di naikin sampai 1800. Tinggi banget nih ya. Petro keras, Bris juga naik ya. Ini sektor perbankan ya. Nah, ini kita bahas yang Bapak yang loser apa sih? Inco, ADMR, Elsa, Saratoga, MDKA, Akra. Banyak banget ini yang minus nih ya. Indi juga ya. Nah, ini kita kembali lagi ke GEMS ya. GEMS. GEMS ini saham sektor batubara yang cukup menarik teman-teman ya, karena dividennya itu lumayan besar lah ya dalam waktu 1 tahun. Walaupun kalau kita lihat harga sahamnya sekarang sedang turun ya, tren turun ya. Karena kalau kita lihat harga mingguan ini turun, 1 bulan juga turun. Nah, ini 3 bulan masih naik ya. Jadi GEM ini sempat naik tinggi itu dari harga 9.000 sekian ya. 9 ribuan lah ya. Ini ke 11.000. Sekarang udah 11.625. Apakah dia akan dibawa ke 10.000 ya? Mungkin saja teman-teman ya. Kalau kita lihat GEMS ini secara historis memang biasanya seperti itu ya. Jadi naik tinggi kemudian turun itu ya. Nah, ini GEMS ini sempat di Januari 2022 itu naik tinggi dari harga sekitar berapa ini ya, 5 ribuan naik sampai 8 ribu ya. Kemudian setelah itu koreksi lebih dalam di sekitar 4 ribuan. Kemudian perlahan-lahan naik lagi dan sampai tertinggi di sekitar bulan September 2022. Habis itu turun terus dia. Januari turun, Juli turun, sampai 2024 turun. Baru setelah Juli langsung melesat ya GEMS. Jadi kalau teman-teman pegang GEMS pakai apa untuk memaksimalkan cuan ya, pertimbangkan untuk take profit dulu saat harga GEMS naik setinggi ya, karena bisa jadi nanti akan koreksi ya teman-teman. Nah, kapan saat masuk ya, nanti kita lihat ya. Kalau secara PBV itu 5,6 sudah cukup besar ya, pairnya 6, pairnya kecil ya, PBV-nya masih sudah besar. Analitiknya kita lihat
Yang merah itu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan ya. Yang lain hijau semua ya. 3 bulan tuh 51% ya. Teman-teman kalau masuk game 3 bulan yang lalu 51%. Nah, itu worth it banget lah. Kalau saya 51% saya lepas dulu. Apalagi kalau jualnya di harga tertinggi kemarin itu pasti lebih dari 51% ya. 6 bulan hampir 100%. Year to date 100%, 1 tahun 80, 3 tahun 203%, 5 tahun 355 ya. Ini menarik ini. Ini 1 tahun ini. Dari 5.600 kalau jualnya di 15.000 ini hampir 3 kali lipat, teman-teman. Ya, worth it banget lah. Makanya ini yang pegang games di 1 tahun yang lalu di harga 5.600-an mungkin udah pada jual tuh di situ ya. Nah, kita lihat statistiknya ya. IPS triwulan 1 turun, triwulan 2 naik tinggi ya. Jadi ada potensi itu IPS-nya game itu tahun 2024 ini naik tinggi ya, sehingga seharusnya dividennya juga tambah besar ya, tambah gede ya. Karena dividen yang sudah dibagi itu 415 ya. Kalau dianggap sama aja dengan dividen tahun 2023 itu masih ada potensi dividen hampir 800 poin ya, masih cukup besar ya. Nah, dividen dibagi di bulan apa? Tahun 2024 tuh Mei, Juni, dan September. 2023 September dan Desember. Nah, ini potensinya berarti 2025 itu ya di Mei, Juni, dan September ya di Mei. Jadi masih cukup waktu lah ya untuk masuk ya. Untuk games. Kemudian BSSR ya. Ini sekalian BSSR. BSSR tuh secara IPS tuh naik teman-teman 2024. Jadi menarik ini BSSR. Cuman memang dia udah naik tinggi nih kalau kita lihat. Nih ya, 1 minggu dia udah naik. 1 bulan turun. Nah, ini 3 bulan naik. Ini sempat naik tinggi di 5.000 sekian ya, 5.025. Kemudian turun. 6 bulan naik. 1 tahun juga naik. Nah, BSSR hampir sama dengan games, mendekati bagian dividen yang naik tinggi, kemudian setelah itu turunnya lumayan ya, bahkan turun lebih dalam dibandingkan dengan dividennya. Jadi kalau mau hold BSSR jangka panjang cuma ambil dividennya aja ya nggak masalah. Tapi kalau teman-teman belum punya BSSR ya masuk setelah pembagian dividen ya saat koreksi dalam. Nah, secara PBV ini 2,7/4 masih murah. Nah, pembagian dividen tahun 2024 itu Januari dan Juli. 2023 itu Juni dan September. Jadi ini Januari, mudah-mudahan ada teman-teman ya. Januari ini udah Oktober, November, Desember, Januari ya. Masih ada kemungkinan turun, nanti mendekati bagian dividen dia akan naik ya. Jadi ini menarik teman-teman. Dua saham ini tuh menarik. Secara dividen juga bagus dan capital gain-nya juga bagus ya. Tinggal teman-teman masuk secara bertahap atau menunggu momentum yang tepat sehingga harga sahamnya itu benar-benar turun baru masuk. Itu keren lah. Nggak usah pusing-pusing ya mikirin saham-saham gorengan ya. Lebih baik pilih saham-saham seperti ini aja. Nah, ini secara chart stokastik masuk. Ini games belum ada tanda-tanda untuk mantul. Kalau mau masuk tunggu pantulan dulu. Ini masih sell. BSSR juga masih sell ya. Jadi tunggu dulu lah, jangan terburu-buru. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dan jangan terjebak di saham-saham gorengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.